apa sih keistimewaan bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya itu? Kan fitrah manusia itu dia ketika melakukan sesuatu tuh pasti ingin ada nilai plusnya. Betul. Iya kan? Kita mendapatkan gaji kalau nggak ada THR-nya, semangat ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Bersama saya Muhammad Al-Fahmi, SPD pada program My Talk Show. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu beliau adalah Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Nah, sekarang rumah sakitnya ada Dewan Pengawasnya, karena rumah sakit kita syariah. Jadi langsung aja kita sapa. Pertama, Assalamualaikum Ustadz Muhaimin. Waalaikumsalam. Kemudian Ustadz Tahri, Assalamualaikum. Apa kabar antum berdua? Alhamdulillah sehat walafiat. Untuk sahabat Sultan semuanya yang lagi puasa, selamat menjalankan ibadah puasanya, mudahkan lancar, terusnya mendapatkan pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Ustadz, karena momennya lagi bulan Ramadan ya, yaitu bulan puasa. Nah, kayaknya kita akan membahas terkait puasa atau bulan Ramadan ya. Iya. Mungkin di pendahulu orang kan banyak yang tahu puasa yaitu menahan diri dari hawa nafsu dan segalanya. Mungkin boleh penjelasan langsung dari Dewan Pengawas Syariah, Ustadz Muhaimin, silakan dijelaskan. Oke, baik, terima kasih ya Ustadz Al-Fahmi SPD sebagai host ya pada kesempatan podcast hari ini, Sultan Podcast di Rumah Sakit Sultan Agung Banjarbaru. Terima kasih pertanyaannya. Saya mencoba untuk menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan puasa ya, konsep dasar terkait dengan puasa. Puasa itu sendiri sebenarnya di dalam bahasa Arab itu disebut dengan as-shaum ya. Shaum itu dalam bentuk mufrad dan as-syiyam itu dalam bentuk jamaknya. Secara bahasa puasa itu berarti atau as-shaum itu berarti al-imsak. Artinya menahan diri. Lengkapnya dalam literatur fikih, al-imsak yang dimaksud di sini adalah al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Sejak kapan itu? Min tulu'il fajri, dari sejak terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Saya kira itu definisi dari puasa yang sedang kita bicarakan pada hari ini. Berarti batasan-batasannya itu ya sesuai dengan dalil itu ya sudah jelas ya. Batasan-batasannya dari terbitnya Tulu'il Fajri ya. Tulu'il Fajri ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari itu maghrib orang taunya ya. Maghrib. Pokoknya kalau udah dengar suara azan berarti waktunya minum ya. Waktunya minum. Kemudian kan kita yang kita tahu ini biasanya ada syarat sahnya atau syarat wajib, rukun. Apakah kita khususnya bagi orang yang awamnya apakah harus mengetahui itu semua saat ketika mau menjalankan ibadah puasa? Iya, saya kira tentu saja sebagai seorang muslim ya yang dituntut untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan benar dan baik, dia harusnya mengetahui secara baik dan tepat ya soal kaitannya dengan syarat sah dan syarat wajib puasa, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan penjelasan sedikit sebagai pengantar podcast hari ini terkait dengan syarat wajib berpuasa. Itu ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama, syarat wajib orang berpuasa itu adalah berakal sehat. Berakal sehat. Iya, artinya sehat akalnya, tidak dalam keadaan gila atau hilang ingatan. Kemudian yang kedua, syarat wajib puasa itu adalah baligh, artinya sampai atau disebut sebagai dalam istilah fikih itu dewasa gitu ya. Jadi artinya anak-anak itu umur 3 tahun itu tidak wajib berpuasa. Dan yang ketiga, syarat wajib puasa itu adalah dia mampu berpuasa. Artinya mampu dalam konteks bicara kita adalah mampu fisik. Artinya orang-orang yang lemah fisiknya seperti misalnya orang sakit ya, orang tua itu kan tidak wajib sebenarnya. Orang hamil Iya, karena lemah fisiknya itu. Saya kira tiga itu menjadi
syarat wajib puasa. Ya, itu sahabat Sultan. Jadi kalau kita mau puasa tuh pastikan dulu sebelum Ramadan tuh yang pertama tuh takwa iman kita dijaga sudah. Betul. Terusnya fisik kita biar selama Ramadan kita tuh bisa menjalankan puasa dengan baik dan lancar sudah. Iya. Insya Allah berarti syarat sah kemudian Syarat wajib tadi ya. Syarat wajib ya. Berikutnya ini Berikutnya. syarat sah ya. syarat sah. Sah tidaknya puasa itu ada juga ketentuan yang harus kita ketahui dengan baik dan benar menurut ajaran agama Islam, yaitu yang pertama orang dianggap sah berpuasa itu ya. Yang pertama adalah Islam. Jadi orang non Islam atau orang kafir tidak sah berpuasa walaupun dia berlapar-lapar mulai dari terbit fajar sampai Walaupun niat puasa kan. mulai niat puasa, tapi dia tidak sah karena agamanya tidak Gitu ya. Islam. Artinya dia harus pertama yang Muslim. Yang kedua, untuk syarat sah puasa ini yaitu tamyiz. Tamyiz itu dalam arti bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kira-kira kalau dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, itu udah bisa membedakan, tamyiz ya. Itu artinya tamyiz. Berikutnya adalah suci dari, ini bagi perempuan ya, suci dari haid. Haid ya. Tahu haid? Tahu kan? Itu ada pada perempuan aja. Ya, bagi perempuan saja ini kan berlakunya, kalau laki-laki seustad nggak akan ada. Dan nifas itu yang melahirkan. Jadi suci dari kedua itu, dari haid dan nifas. Kalau dalam keadaan itu tidak sah puasa. Ya. Kemudian yang terakhir saya kira orang yang berpuasa itu sahnya dia berpuasa itu dia mengetahui bahwa hari itu adalah hari yang boleh berpuasa. Artinya gini, ketika misalnya kita tahu di dalam Islam itu ada hari raya atau apa namanya, hari kita hari apa aja? Hari Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Nah, di hari raya itu dia tahu bahwa itu tidak sah berpuasa. Padahal artinya dia sadar waktu-waktu yang memang sah berpuasa itu hari apa aja. Dan lagi tambahannya adalah hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah itu termasuk hari-hari yang harus diketahui. Jadi mengetahui waktu-waktu puasa itu termasuk syarat sah dari berpuasa. Dan yang terakhir, ini dari saya, yang terakhir adalah rukun puasa yang paling penting ya. Rukun puasa itu 2 harus diketahui. Yang pertama adalah niat, jadi malamnya itu berniat berpuasa ya. Kalau untuk puasa Ramadan niatnya nawaitu shauma qadin an adai fardhi syahr Ramadan hadisana lillahi ta'ala. Sahajaku berpuasa esok hari pada ini tahun bulan Ramadan ya, karena Allah Ta'ala. Saya kira itu penjelasan pengantar dari saya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian terkait keistimewaan bulan suci Ramadan, bahkan orang di akhir-akhir Ramadan ini Ustaz ya, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Namun pertanyaannya Ustaz, apa sih keistimewaan bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya Ustaz? Keistimewaannya apa? Ya kan kita lihat sekarang makin yang namanya apalagi di sekarang ini 10 akhir ganjil Ustaz ya. Boleh dijelaskan Ustaz terkait keistimewaan dari bulan suci Ramadan? Ustaz Farid. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bahas tentang salah satunya topik terkait dengan keistimewaan daripada bulan Ramadan. Kalau dalam bahasa Arab itu kan dikatakan fadail, fadilah, keutamaan. Nah, jadi kita ketika berpuasa itu melaksanakan ibadah puasa Ramadan untuk menumbuhkan salah satu semangat kita dalam beribadah kepada Allah, karena puasa ini kan salah satu rukun Islam. Baik. Maka untuk menumbuhkan semangat itu adalah kita mengetahui fadilah, mengetahui keutamaan. Apa sih keutamaannya puasa? Kan fitrah manusia itu dia ketika melakukan sesuatu itu pasti ingin ada nilai plusnya. Betul. Iya kan? Kita mendapatkan gaji, kalau tidak ada THR-nya, semangat, ya kan? Nah, apapun itu yang bersifat pekerjaan itu selalu manusia itu fitrah dasarnya
dia akan menuntut nilai lebih. Nah, maka Allah memberikan nilai lebih itu. Baik. Nah, maka nilai lebih yang ada di dalam puasa itu, dalam bulan Ramadan itu, karena bulan Ramadan kan memang sering kan kita lalui setiap tahunnya, kita berpuasa mulai dari anak-anak bahkan puasa. Kalau orang Banjar itu bilang puasa iyang-iyang setengah hari. Sudah diajari itu kan. Artinya ingin menanamkan pengetahuan kita tentang puasa. Nah, semangat itu kita mengetahui fadilah itu diantaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan. Nah, di mana letak keistimewaannya? Keistimewaannya adalah ketika kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang itu. Nabi Muhammad menerima Al-Qur'an mulia. Malaikat Jibril mendapat perintah untuk menyampaikan wahyu Al-Quran, menjadi imamnya para malaikat. Rasulullah menjadi imamnya para anbiya. Sahabat yang langsung menerima dari Rasulullah Al-Quran, mereka dikatakan sebagai sahabat yang luar biasa, sampai radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha dengan mereka. Nah, maka kita sebagai umat Islam, salah satunya adalah kita mengetahui keistimewaan daripada Al-Quran dengan berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min. Nah, nilai Lailatul Qadar itu seperti berapa bulan? Khairum min alfi syahr. 1000 bulan nilainya. Jadi kita mendapat nilai ibadah kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 bulan. Maka 1000 bulan itu kalau kita hitung-hitung itu bisa sampai 83 tahun ya, Ustaz ya. Ya, belum tentu umur kita sampai seperti itu Ustaz dalam ibadah. Kemudian keistimewaan lain, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah menghapuskan dosa-dosa orang yang berpuasa dengan keimanan yang yakin, menjalankan dengan keyakinan juga. Nah, maka keistimewaan ini sebenarnya banyak sekali di dalam bulan puasa. Kayak nggak cukup di podcast hari ini. Nggak cukup. Itu harus ada segmen tersendiri. Iya, betul. Kita bahas lebih dalam lagi. Iya. Masya Allah. Itu kan kita nanti orang-orang kan puasa sebulan penuh, Ustaz ya. Iya. Artinya ini tadi yang apa yang disampaikan sama Ustaz tadi itu, bahwasanya orang berlomba-lomba ya mencari kebaikan, kelebihan dalam bulan Ramadan itu. Nah, kita tuh puasa sebulanan ya, sebulanan 30 atau 30 hari full. Kira-kira Ustaz, apa sih yang membuat nilai pahala puasa itu atau yang merusak dari nilai puasa itu, Ustaz? Saya ingat satu hadis daripada Nabi SAW, bunyinya seperti ini. Rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan nilai pahala apapun kecuali lapar saja. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Berapa banyak orang yang bangun malam, min qiyamihi itu kan orang berdiri, bangun malam melaksanakan ibadah, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lelahnya saja. Berarti dalam hadis ini ada dua aspek. Yang pertama, dia hanya mendapatkan lapar saja, dan yang kedua dia mendapatkan lelah saja, tidak mendapatkan apa-apa, nilai pahalanya tidak ada. Nah, maka para ulama mengatakan, menjelaskan terkait hadis itu ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, maksud daripada hadis itu, yang pertama adalah orang yang berpuasa tapi ketika dia buka puasa dengan makanan yang haram. Nah, maka nilai pahalanya itu habis. Ada lagi yang mengatakan makanan yang haram dan caranya atau mendapatkan makanan itu dengan cara yang tidak halal. Nah, yang kedua, ada juga yang mengatakan menjelaskan terkait hadis tersebut bahwa orang itu dia berpuasa tapi tetap melakukan maksiat. Dia berharap bahwa ini bulan puasa, bulan penuh pengampunan, kan awaluhu rahmah, pertamanya rahmat, tengahnya maghfirah, yang ketiganya di itqum minan nar, dibebaskan dari siksa api neraka. Nah, maka orang seringkali tetap bermaksiat di bulan puasa. Nanti kita jaminannya nanti tetap diampuni dosa. Padahal tidak seperti itu. Khawatirnya rubba shaimin tadi yang hadis Nabi itu berlaku. Nah, yang terakhir, yang ketiga, para ulama menjelaskan hadis tadi itu, yang merusak nilai pahala puasa kita itu adalah ghibah.
Nah, membicarakan keburukan Itu orang banyak yang lain. nggak sadar, Ustaz. Wah, itu secara tidak sadar sering kali kita ngobrol dengan kawan, si Anu kan tanpa tidak sadar. Penyakit menular itu. Tidak kita sadari itu. Ustaz. Ya. Nah, itu jadi yang merusak pahala puasa kalau kita merujuk kepada hadis tadi itu ada 3, memakan makanan yang haram atau mendapatkan dengan cara yang tidak halal. Kemudian yang kedua bermaksiat terus menjalankan maksiat. Yang ketiga menggibah orang. Nah, itu rusak udah. Itu berat banget, Ustaz. Wah, itu berat. Sahabat Sultan, gibah tuh berat. Jangan sampai kita berkumpul dengan teman, ngobrol-ngobrol dengan teman, dan sampai ngomongin orang lain, itu gibah. Iya. Banyak orang nggak sadar, Ustaz, ya. Tanpa disadari. Karena itu sesuatu ya orang lagi asik-asik ngobrol atau Bicara orang lain. Nah, terkait ibadah, yaitu tadi ketika Ustadz menyampaikan awaluhu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiruhu minan nar, itu Ustadz, banyak kita lihat tuh orang semangat di bulan Ramadan di awalnya, Ustadz. Di awalnya. Di awal Ramadan semangat banget, tapi di akhir-akhir tuh Ustadz, contohnya kayak sholat tarawih aja kan, pertama tuh soft tuh. Kemudian di pertengahan, softnya berkurang setengah. maju. Oh, maju saja, semakin maju. Softnya semakin maju. Bukan kemajuan sholatnya saja. Iya. Yang terakhir tinggal nauzubillah tinggal makmum dan imamnya aja, artinya berdua aja, Ustaz. Iya. Nah, itu cara mengatasinya kira-kira gimana, Ustaz? Mungkin dari sahabat Sultan nanti bisa ambil pelajaran dari Iya, sebenarnya ini terkait dengan esensi puasa itu sendiri. Ayat. Ayat itu kan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, tattakunnya itu yang harus kita sadari bahwa Baik. Allah itu sebenarnya ingin menempa kita dalam bulan puasa itu agar kita bertakwa. Baik. Ada ulama yang mengatakan takwanya di situ ada 2, Ustaz. Yang pertama, dia tidak rakus dengan yang halal. Yang kedua, dia jijik dengan yang haram. Nah, ada pendapat yang seperti itu mengatakan tidak rakus dengan yang halal, jijik dengan yang haram. Ini penjelasannya agak panjang. Itu kayak bisa jadi definisi, Ustaz. Bisa jadi definisi. Bahkan kalau di definisi lain, takwa itu kalau menurut Imam Ali bin Ali radhiyallahu an, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu mengatakan takwa itu al khaufu minal jalil, ziyadah, bertambahnya ketakutan kepada Allah. Wal isti'dadu minar rahil, dia mempersiapkan dirinya untuk menunggu kematiannya. Nah, jadi Ustaz, semangat itu Ustaz sebenarnya kenapa kendor? Karena tadi dia tidak mengetahui Fadilahnya, Ustaz, ya. Kemudian dia tidak menyadari bahwa Allah itu sedang menempa dirinya. Kan kita ini menghilangkan nafsu tidak mungkin, Ustaz. Betul. Iya kan, bagaimanapun nafsu mulai makan, pengen tidur, pengen nikah dan lain sebagainya. Maka Allah itu menginginkan kita di bulan puasa tadi kontrol dirimu, Menahan kontrol nafsumu. Ya, Ustaz, ya. Mulai dari matahari terbit hingga matahari terbenam, kontrol dirimu. Maka ketika kita mampu mengontrol diri kita, ibadah kita itu akan lebih semangat. Orang akan paham, terkontrol nafsunya. Nah, seperti itu sih. Berarti pada inti dasarnya sih kita harus ya mengetahui juga dari rukun tadi yang disampaikan ya, tentang kewajiban puasa, fadilahnya yang lebih utama ya. Keistimewaannya. Iya, keistimewaannya. Karena kebanyakan orang sekarang kalau masuk Ramadan tuh yang dipikirkan tuh bukan kayak ibadahnya saat kira yang dipikirkan tuh buka puasa bersamanya tanggal berapa. Gitu. Makanya tadi kan jangan rakus, jangan yang halal. Padahal halal itu Bisa jadi catatan saya, Masya Allah. Baik, Masya Allah, kita sudah berbincang dengan Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Kita doakan sahabat Sultan, mudah-mudahan beliau berdua diberikan kesehatan terus dan selalu diberikan istiqomah terus membimbing dakwah, juga mengawasi terkait rumah sakit syariah yang ada di rumah sakit kita. Amin. Baik, terima kasih kepada seluruh sahabat Sultan yang telah menyaksikan video ini. Semoga dengan adanya program ini dapat membantu sahabat Sultan untuk lebih memahami tentang Ramadan tiba, emang Ramadan seistimewa itu. Kemudian saya Muhammad Al-Fahmi, SPD, pamit undur diri sampai bertemu kembali di program selanjutnya. Hanya di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.